Perjalanan cinta Dausmini dan Yunita Lestari yang tuai konflik. Yunita Lestari, mantan istri Dausmini, tengah berseteru dengan istri sang komedian, Selvi Hana Wijaya. Konflik keduanya semakin memanas saat istri Dausmini tersebut meragukan putri Yunita yang berinisial I merupakan anak kandung dari Dausmini. Keraguan Selvia bukan tanpa alasan. Dirinya curiga jika sang suami tak dapat memberikan anak. Pasalnya, usai 2 tahun mengerungi biduk rumah tangga dengan Dausmini, Selvi tak kunjung dikaruniai momongan. Wajar aja sih, Mas, kita udah 2 tahun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan. Wajar aja sih seorang istri minta tes DNA. Jelas Selvi Hana Wijaya saat ditemui oleh tim Insert Live beberapa waktu lalu. Keraguan pun semakin menjadi kala Selvi mengetahui masa lalu Yunita yang bekerja sebagai penyanyi di sebuah hotel di Jakarta. Selvi semakin meragukan bahwa putra Dausmini itu bukan hasil pernikahannya dengan Yunita. Sontak saja Yunita tersulut emosi mendengar pernyataan dari istri mantan suaminya itu. Yunita merasa Selvi telah menuduhnya hamil dengan pria lain sebelum menikah dengan Dausmini. Semua orang punya masa lalu, ya sewajarnya kenakalan remaja, jawab Yunita kepada tim Insert Live. Ibunda Yunita pun sampai tersulut emosi mendengar pernyataan Selvi yang merendahkan harga diri putri tercintanya itu. Hati orang tua mana yang tak akan sakit hati saat buah hatinya dihina, bahkan dituding sebagai cewek yang tidak benar oleh orang lain. Curiga kok sama masa lalu. Emang dia orang baik-baik? Emang siapa dia curiga dengan masa lalu? Itu kan masa lalu. Dan pada saat menikah pun Daus dan Yunita tidak mempersalahkan masa lalu. Siapa dia? Dia hanya istri Daus yang kesekian kali. Lancang sekali, kurang ajar sekali dia, kata ibunda Yunita. Kekecewaan pun dirasakan oleh Yunita lantaran Daus seakan tak ada kebijakan sebagai seorang ayah. Anak kandungnya direndahkan oleh Selvi. Jangan kayak gitu. Sebenci-bencinya kamu dengan aku atau apapun yang pernah terjadi kita dulu, itu udah lalu gitu. Ayo kita jalin baik-baik, kita baik-baik buat anak, ucap Yunita sambil menangis pada saat menjadi bintang tamu di Kopi Viral beberapa waktu lalu. Kalau misalnya emang udah enggak mau nih anggap ical anak, ngomong aja baik-baik, enggak perlu lewat sosial media, sambungnya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya sosok Yunita sebelum menjadi istri Dausmini tersebut? Tim Insert Live pun melakukan penelusuran untuk mencari tahu masa lalu Yunita sebelum menikah dengan komedian bertubuh kecil itu. Sebelum menikah dengan Dausmini, Yunita tinggal di sebuah kos-kosan dan bekerja sebagai seorang penyanyi dangdut di sebuah hotel di Jakarta. Bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe, tentunya Yunita sering mendapatkan stigma negatif dari banyak orang. Tapi, tak terkecuali istri Dausmini, Selvi Hana Wijaya, yang menuding Yunita memiliki anak dari pria lain lantaran bekerja sebagai penyanyi di kafe. Teman Yunita saat tinggal di kosan dan juga teman bernyanyi di kafe itu pun akhirnya turut buka suara terkait tudingan istri Dausmini itu. Menurutnya, tak semua pekerja di sebuah kafe malah melakukan hal yang negatif. Ia juga menegaskan bahwasannya Yuni tak pernah mau digoda oleh laki-laki yang mengunjungi kafe tersebut. Ya, pengalaman di kafe biasalah, banyak yang goda-godain. Tapi Yuni menolak dengan baik kok, ungkap Gita, teman Yunita ketika menjadi penyanyi dangdut. Yunita pun mengatakan bahwa dirinya juga termasuk nakal saat masih remaja, namun kenakal yang dilakukannya masih di batas wajar.
Kalau dibilang masa lalu baik atau tidak, semua orang pun punya masa lalu. Yang dulu bandel remaja pernah pulang pagi. Jelas Yunita. Yunita juga mengaku, di kafe itulah dirinya belajar menyanyi penyanyi dangdut. Namun, kini hotel tersebut sudah beralih fungsi. Ini nih, dulu pertama kali banget belajar nyanyi. Kalau dulu namanya Hotel Cempaka Grup Dangdut Cafe Masa Lembo. Tapi sekarang kayaknya udah ganti deh, ungkap Yunita Lestari. Gita pun akhirnya menceritakan bagaimana awal mula pertemuan Yunita dan Daus Mini. Hingga akhirnya keduanya merajut kisah cinta bersama. Dulu awal kenal itu dari Facebook sosial media, ungkap Gita. Ibunda Yunita pun awalnya tak mengetahui jika putrinya itu menjalin hubungan dengan Daus Mini. Pasalnya, sang ibunda tinggal jauh di kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur. Daus dan Yunita sering menghabiskan waktu berdua di kosan Yunita. Daus diketahui sering nginap di kosan tersebut, bahkan saat ibunda Yunita mengunjungi putrinya itu ke Jakarta, Daus pun bertemu dengan ibunda sang kekasih. Orang mama lagi di kamar kosan si Yuni. Terus Yuni bilang, "Ma, pacar aku mau datang." Apa Daus separuh atau Ki Daus saya nggak tahu kalau itu Daus Mini. Ternyata dia datang. Tapi awalnya nggak masuk. Akhirnya mama kaget tiba-tiba dia masuk naik ke tempat tidur habis gitu terus. "Iya mama, Daus mau jadi mantu mama, boleh enggak?" beber ibunda Yunita Lestari. Daus pun langsung mengutarakan niatnya kepada ibunda Yunita bahwa dirinya ingin menikah dengan putrinya itu. Awalnya ibunda Yunita tak merestui hubungan putrinya dengan Daus Mini. Awalnya sih mama nggak begitu setuju, ya. Karena mohon maaf, bukannya menghina ya, dengan berbagai alasan dan berbagai timbangan. Mama nggak begitu menyetujui hubungan mereka, pernikahan mereka. Tapi Yunita meyakinkan mama akan baik-baik saja, ungkap Suliani. Jadinya mama dengan sangat terpaksa merestui. Padahal dengan hati mama berat sekali merestui mereka. Cuma dengan berjalannya waktu, mama akhirnya merestui pernikahan itu, sambung Suliani. Ternyata ada fakta mengejutkan yang terjadi dalam kisah cinta Daus Mini dan Yunita. Pasalnya, mantan istri Daus Mini itu mengaku dirinya telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Akhirnya dengan Daus Mini. Dan terjadilah MBA. Dan ya udah, Ical itu udah ada pas aku belum resmi menikah. Dan aku tanggung jawab dan kita menikah, ungkap Yunita. Terjadilah MBA, akhirnya kita bersabar hati mengakui kesalahan. Memang Ical udah ada pas aku nikah sama Daus. Tapi nggak pernah menampik hal ini ya, sambung Yunita. Daus dan Yunita pun akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Keduanya pun menggelar pernikahan di kediaman kakek Yunita di Jakarta. Pernikahan Daus Mini dan Yunita itu hanya dihadiri oleh keluarga inti dari Daus dan Yunita saja. Sangat sederhana, sakral, cuma dihadiri keluarga dari neneknya aja. Karena pernikahannya di rumah neneknya di Jakarta Utara, saya sendiri yang menghadiri dari Blitar. Kayak keluarga yang lain, kayak keluarga di Blitar sengaja tidak ada yang saya kasih tahu. Jadi cukup keluarga dekat aja sama keluarga dari Daus, jelas ibunda Yunita Lestari itu. Mengetahui jika anak yang dikandung sang putri merupakan anak dari Daus Mini, tentunya Suliani merasa geram mendengar pernyataan Selvi yang meragukan bahwa cucunya itu bukan anak kandung Daus Mini. Kalau ini cukup membuat saya nggak gerah, risih, dan kayaknya itu bukan permintaan Daus deh. Karena saya tahu siapa Daus. Meskipun nggak berapa lama Daus jadi kebagian keluarga saya. Tapi menurut saya, pribadi Daus itu sangat kurang ajar dan lancang, kesal Suliani. Menurut ibunda Yunita itu, Selvi hanya merasa iri lantaran hingga saat ini belum juga dikaruniai anak.
Suliani merasa Selvi belum dikasih kepercayaan untuk memiliki momongan lantaran hatinya yang kotor terhadap orang. Dengan lantang, Suliani memberikan pesan terhadap Selvi atas pernyataannya tersebut. Walaupun dia menikah dengan Daus selama 2 tahun belum dikasih anak, belum dikaruniai anak, enggak seharusnya dia berpikir yang macam-macam. Kalau cuma mau lari dari tanggung jawab, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus nuntut tes DNA dan macam-macam? Notabene-nya dia apa? Hanya ibu sambung, ibu tiri, dan dia orang yang kesekian kali masuk ke kehidupan Daus. Istrinya yang dulu nggak begitu kok, itu sangat mengganggu sekali dan sempat bikin mama geram, kesal sekali, kurang ajar sekali, ucap Suliani dengan penuh emosi. Pesan aja, bersihin hatinya mungkin dengan membersihkan otak, membersihkan hati, dan bisa dikaruniai momongan anak. Mungkin selama 2 tahun dia belum dikaruniai anak, karena hatinya yang kotor. Itu mohon maaf loh ya. Secara pribadi itu pendapat mama aja, sambungnya. Seperti yang diketahui, Daus Mini dan Yunita Lestari menikah pada tanggal 17 Juli 2011 silam. Atas pernikahan itu, keduanya dikaruniai 1 orang putra. Namun, pada Maret 2012, keduanya memutuskan untuk berpisah. Perceraian keduanya pun sempat menimbulkan tanda tanya di benak publik. Pasalnya, tak ada alasan pasti mengapa keduanya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Ibunda Yunita pun enggak untuk membeberkan alasan sebenarnya putrinya berpisah dengan Daus Mini. Namun, secara belak-belakan, Yunita membongkar alasan dirinya berpisah dengan komedian bertubuh kecil itu, yang selama ini ditutupi dari khalayak ramai. Yunita mengaku alasannya memilih untuk berpisah dengan Daus lantaran saat itu sang komedian kerap kali bermain dengan wanita lain di belakangnya. Hal itu diketahui Yunita saat menemukan sebuah tas milik Daus Mini. Tasnya dia digantung, isinya apa? Aku penasaran. Pas aku buka ada vigel, Magic kondom. Gua bingung, itu untuk apa? Soalnya Daus sama gua nggak pernah pakai, jelas Yunita. Meskipun telah berpisah, Daus tetap menyayangi putranya itu. Bahkan Daus rutin mengirimkan biaya untuk putranya. Namun, belakangan polemik pun muncul saat Daus mulai tidak memberikan nafkah kepada putranya. Sampai detik ini, Bang Daus masih nafkahi. Masih suka ngasih karena memang pandemi agak putus, tapi masih nafkah, jawab Selvi. Bukannya nggak ngasih nafkah, kalau secara bulanan yang biasa kita penuh, kemarin itu tidak kita penuhi karena corona. Tapi ada pun besar kecilnya kebutuhan lainnya. Sampai detik ini tetap Daus penuhi kok, ungkap Daus Mini. Namun, tampaknya Yunita merasa apa yang diungkapkan Daus dan istrinya tak sesuai kenyataan. Pasalnya, Yunita mengaku sudah tak ada lagi Daus memberikan nafkah untuk putranya itu. Bilangnya ngasih nafkah nggak transfer, ngasihnya cash. Ngasih kemana, ke siapa? Gini deh, kalau udah nggak sanggup nafkahin ngomong aja baik-baik. Jangan bohong, nggak ngasih bilang ngasih, pungkas Yunita.